warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Maharani Diningrum. Saya dari kelas S2A. Saya ingin menceritakan tentang kisah Khadijah istri Rasulullah. Khadijah binti Khuwailid bin Asad adalah istri pertama Muhammad bin Abdullah. Ia menikah ketika Nabi Muhammad belum mendapatkan wahyu menjadi utusan Allah. Kala itu Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah berusia 40 tahun. Dia juga dikenal sebagai wanita cerdas dan berpikiran terbuka. Oleh karena itulah orang-orang di sekitarnya menjulukinya At-Tahira, yang berarti suci dan mulia. Khadijah berprofesi sebagai pedagang yang mempunyai modal sehingga ia bisa mengupah orang untuk menjalankan usahanya. Dalam berbisnis, Khadijah membagi keuntungan dari perolehan usaha tersebut. Khadijah memiliki rombongan dagang besar, seperti pada umumnya rombongan dagang kaum Quraisy. Sebagai pembisnis, Khadijah dikenal sukses dan hebat. Suatu saat, Khadijah mendengar tentang Rasulullah. Ada sesuatu yang menarik perhatian Khadijah tentang kejujuran, amanah, dan kemuliaan akhlak pada pemuda Muhammad SAW. Pada saat itu, Abu Thalib berkata pada keponakannya, Muhammad SAW, aku adalah seorang yang tidak mempunyai harta, sedangkan kebutuhan zaman semakin hari semakin mendesak. Umur telah kita lalui dengan sia-sia tanpa ada harta dan perniagaan. Lihatlah Khadijah, dia mampu mengutus beberapa orang untuk menjalankan niaganya, sehingga mereka mendapatkan hasil dari barang yang diniagakan. Ada yang kau tahu? Datang kepadanya untuk menjalankan niaganya. Dengan keutamaanmu dibandingkan yang lainnya, tentu tidak ada yang menyaingimu, terutama sekali dengan kesucianmu. Kemudian Khadijah memberikan pekerjaan pada Rasulullah agar menjalankan barang dagangannya ke negeri Syam dengan ditemani anak buahnya yang bernama Maisarah. Beliau diberi modal yang cukup besar dibandingkan lainnya. Rasulullah menerima pekerjaan tersebut dan sertai Maisarah menuju ke Syam. Sesampainya di negeri tersebut, Nabi Muhammad SAW mulai menjual dagangannya, dan kemudian hasil dari penjualan tersebut beliau belikan barang lagi untuk dijual di Mekah. Setelah misi dagangnya selesai, Nabi Muhammad SAW bergabung dengan kafilah kembali ke Mekah bersama Maisarah. Keuntungan yang didapatkan Rasulullah berlipat ganda, sehingga Khadijah mendapatkan bonus untuk beliau dari hasil penjualan tersebut. Sesampainya di Mekah, Maisarah menceritakan perilaku baik Rasulullah yang dilihatnya dengan mata kepala sendiri. Khadijah merasa tertarik dengan cerita tersebut dan segera mengutus Maisarah untuk datang kepada Rasulullah. Kemudian Maisarah menyampaikan pesan Khadijah, wahai anak pamanku, aku senang kepadamu karena kekerabatan, kekuasaan terhadap kaummu, amanahmu, kepribadianmu yang baik, dan kejujuran perkataanmu. Kemudian Khadijah menawarkan dirinya kepada Rasulullah. Rasulullah menceritakan perihal ini kepada pamannya. Tidak lama kemudian Hamzah bin Abdul Muthalib bersama Rasulullah datang pada Khuwailid bin Asad bermaksud meminang putrinya itu untuk Rasulullah. Kemudian Khuwailid berkata, dia itu kuda yang tidak dicocok hidungnya. Maksudnya seorang yang mulia. Rasulullah SAW kemudian menikahi Khadijah dan memberinya 20 unta muda. Saat itu Khadijah berumur 40 tahun dan Rasulullah berumur 25 tahun. Khadijah adalah perempuan pertama yang dinikahi Rasulullah dan beliau tidak menikah dengan siapapun kecuali setelah Khadijah meninggal dunia. Dari Khadijah lahirlah anak mereka yang bernama Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, dan Fatimah. Saat menerima risalah kenabian, Khadijah merupakan orang pertama yang percaya kepada Allah dan Rasul berserta ajaran-ajarannya. Nabi Muhammad pun tidak menghiraukan berbagai ancaman dan propaganda yang datangnya dari kaum musyrikin. Karena di sampingnya terdapat sang kekasih pilihan Allah dengan setia mendampingi dan memperkuat aktivitas dakwahnya sehingga terasa ringan beban yang diemban dan ringan pula menghadapi cobaan apapun yang dilakukan oleh kaumnya. Setelah menerima wahyu pertama di Gua Hira, Rasulullah kembali ke rumah dengan perasaan takut seraya berkata kepada Khadijah, Selumuti aku. Maka Khadijah menyelumutinya hingga hilang perasaan takutnya itu. Beliau menceritakan semua yang terjadi. Aku khawatir pada diriku, kata Rasulullah. Kemudian Khadijah menjawab,
Tidak perlu khawatir, Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Sesungguhnya engkau orang yang menjaga tali silaturahmi, senantiasa mengemban amanah, berusaha memperoleh sesuatu yang tiada, selalu menghormati tamu dan membantu orang-orang yang berhak untuk dibantu. Khadijah mengajak suaminya menemui Waraqah bin Naufal, sepupunya yang memeluk agama Nasrani di zaman jahiliyah dan menulis buku Injil dengan bahasa Ibrani. Dengarkan sepupuku, kata-kata dari keponakanmu ini, kata Khadijah. Hai keponakanku, apa yang engkau lihat? Tanya Waraqah pada Muhammad SAW. Rasulullah menceritakan tentang apa yang telah dilihatnya. Waraqah berkata, ini adalah malaikat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Andai aku dapat bertahan, aku berharap masih hidup ketika kaummu mengusirmu. Rasulullah bertanya, kenapa mereka mengusirku? Tidak seorang pun datang dengan sesuatu sebagaimana yang engkau emban ini, kecuali musuhi oleh kaumnya. Jika aku masih hidup sampai pada hari ini, tentu aku akan menolongmu dengan sungguh-sungguh, jawabnya. Waraqah tidak sempat terlibat dalam aktivitas dakwah Nabi, karena keburu meninggal dunia dan tidak sempat mendengarkan ajaran wahyu yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah dan Khadijah tetap berdiam di Mekah dan melakukan sholat secara rahasia dengan kehendak Allah. Khadijah memang sangat dicintai dan dihormati oleh Rasulullah. Beliau juga tidak pernah berselisih dengan apa yang dikatakan Khadijah pada beliau, terutama pada saat sebelum wahyu turun. Bahkan walau Khadijah telah tiada, Rasulullah selalu menyebutnya dalam setiap kesempatan dan tidak bosan-bosan memujinya, sehingga Aisyah Ummul Mukminin merasa cemburu. Sampai suatu saat Aisyah berkata kepada Rasulullah, Allah telah mengganti wanita tua itu. Khadijah, seorang tangan kanan Rasulullah yang senantiasa membantu beliau dalam menjalankan dakwah dan menyebarkan ajaran-ajarannya. Khadijah meninggal pada tahun ketiga sebelum Hijriah di kota Mekah pada usia 65 tahun. Di saat ajalnya menjemput, Rasulullah menghampiri Khadijah sembari berkata, engkau pasti tidak menyukai apa yang aku lihat saat ini. Sedangkan Allah telah menjadikan dalam sesuatu yang tidak engkau kehendaki itu sebagai kebaikan. Saat pemakamannya, Rasulullah turun ke liang lahat dengan tangannya sendiri, memasukkan jenazah Khadijah. Wafatnya Khadijah merupakan musibah besar di mana setelah diikuti berbagai musibah dan peristiwa yang datangnya secara berturut-turut. Rasulullah SAW memikul beban dengan penuh ketabahan dan kesabaran demi mencapai ridhonya Allah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.